kalau bicara stunting ini, Bapak punya data nggak? Bagi perempuan yang mau menikah, harusnya dilakukan screening dulu. Karena remaja putri di Indonesia pada umumnya, apalagi di Jawa Barat ya, kalau mau nikah sukanya pada diet gitu, biar kelihatan langsing di pelaminan. Padahal diet ketat itu biasanya akhirnya malnutrisi. Dibutuhkan 75 hari sebelumnya untuk bisa menghasilkan sperma yang prima, Kang. Oke, selamat siang Bapak Dr. Andes Wahidin. Selamat bergabung di Zoom Buricak Burinong, channel YouTube-nya Bobotoh TV, Pak. Salam sehat selalu. Ya, Assalamualaikum, selamat siang, Kang Gusdul ya? Ya, betul Pak, Kang Gusdul. Aduh, kalau dari logatnya ini Bapak sepertinya dari Jawa Tengah ya, Pak ya? Ya, kurang lebih produk gagal yang di Jawa Tengah lah. Waduh, produk gagal. Oke, Pak, langsung saja nih Pak. Saya tuh kepikiran nih, Bapak sebagai Pak? Lebih jelasnya apa deh, biar ini Pak? Kalau strukturnya namanya kepala perwakilan. Jadi kepala perwakilan. Karena BKKBN itu adalah instansi vertikal, maka ketika di provinsi menjadi kepala perwakilan. Kepala perwakilan, oke. Ini Pak, provinsi. Sebagai kepala perwakilan dari BKKBN ya Pak ya? Ya, siap. Nih Pak, kan situasi sekarang Indonesia tidak menentu ya, buka pandemi lagi tinggi, terus mungkin Bapak juga sibuk mikirin gizi rakyat Indonesia juga. Nah, boleh dong Pak, kesibukan Bapak nih sebagai kepala perwakilan, seperti apa nih Pak kesibukannya Pak? Ya, terima kasih Kang. Jadi memang sesungguhnya kan kita sebenarnya sudah punya program, sudah punya target, sudah punya schedule yang sebenarnya harus kita lakukan step by step. Tapi memang kondisi-kondisi yang terjadi adalah kondisi yang sebenarnya yang tadinya tidak kita prediksi bakal terjadi. Maka memang mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita mencoba menyesuaikan beberapa target. Karena memang kerja kita juga sekarang sebagian besar didukung work from home, jadi memang harus melakukan yang kita sebut adaptasi kebiasaan baru. Tapi target-targetnya nggak berkurang, Kang. Ini yang jadi problem, Kang. Target nggak yang buat. Yang dimaksud dengan target itu target seperti apa nih Pak, biar lebih jelasnya? Ya, kami kan setiap awal tahun ya, akhir tahun, menjelang awal tahun kan kami dari perwakilan juga punya target kinerja yang harus dicapai, dan itu kan sudah ditandatangani bersama Kepala BKKBN Pusat, apa yang harus dicapai di tahun ini, dan tentu target-target itu memang harus kita selesaikan dan kita capai, karena kalau target itu meleset akan berdampak kepada capaian target nasional. Dan walaupun ada kondisi yang terjadi seperti saat ini, targetnya sejauh ini belum dirubah, maka yang kita lakukan adalah strateginya yang harus kita rubah dari strategi skenario awal. Kurang lebih intinya segitu, Kang. Jadi strategi juga harus kayak main bola ya Pak ya, harus punya strategi, cara menyerang, cara memasukkan gol seperti apa. Betul. Ya, yang tadinya misalnya harusnya hanya penyerang yang harus membuat gol, sekarang ya kalau bisa kiper bisa buat gol ya harus membuat gol juga. Gitu. Harus buat gol juga. Oke, Pak, pandemi ini situasi di kita itu kan setelah hari raya meningkat nih Pak. Kira-kira dari BKKBN juga antisipasi terus edukasinya kepada masyarakat seperti apa nih Pak?
Ya, memang dengan kondisi yang berubah drastis tadi seperti yang saya bilang kan skenario-nya berubah dan ada beberapa ya schedule kegiatan-kegiatan yang tadinya konvensional ya off Ya. air kita pelayanan kan kita lakukan secara masif. Misalnya beberapa waktu yang lalu ada calon peserta medis operasi wanita itu kan Oke. di Cimahi yang sudah terjadwal dengan rapi karena kebetulan tiba-tiba ada PPKM kan kita batalkan. Padahal kan calon udah siap. Begitu juga di tempat-tempat lain. Nah, memang sejauh ini yang kita lakukan untuk komunikasi, informasi dan edukasi kita lakukan dengan model virtual ya. Virtual. Tetapi untuk pelayanan kontrasepsi tetap bisa dilakukan di Vaskes ya atau di Puskesmas atau yang kita sebut FKTP. Tapi memang ada pembatasan karena Vaskes itu juga memberikan pelayanan ada jumlah maksimalnya setiap hari dan ini yang harus dikomunikasikan dengan pasangan usia subur yang biasanya mereka bisa datang tanpa berjadwal kapan saja. Saat ini mereka harus konfirmasi kalau mau datang ke Vaskes, saya mau datang karena akan dischedule. Tapi khusus untuk jenis kontrasepsi tertentu, misalnya pil ya kan dengan kondom itu bisa order via penyuluh kita. Jadi kalau misalnya dia tidak harus puskesmas bisa meminta kepada penyuluh yang membina atau yang mengampu wilayah tersebut untuk bisa diantar sampai ke tempatnya, ke rumahnya. Tapi kalau yang suntik kan harus datang ke Vaskes, nggak boleh dilakukan di rumah. Tapi khusus pil dan kondom, kalau dia ulangan boleh minta. Nggak ada suara. Oke. Oke Pak, nih kalau kita ngobrolin kontrasepsi KB kan seperti itu. Nah, untuk pasangan subur kan mungkin di masa pandemi ini banyak yang di rumah, bahkan angka kelahiran, kehamilan meningkat nih Pak. Nah, gimana nih Pak dari BKKBN sendiri nih Pak melihat angka kehamilan, pasangan muda bahkan seperti itu? Ya, ketika di awal-awal itu kan bahkan ada semacam apa ya, semacam kalimat yang cukup viral. Kalimat itu adalah kurang lebih COVID-nya apa negatif, tapi istri positif gitu kan. Nah, itu yang bahaya Pak. Nah, itu kan sempat viral dan itu memang masuk akal ya, terutama di ketika di awal-awal kan kita belum antisipasi, tapi untuk sejauh ini kita ke belakang sudah melakukan antisipasi, artinya ya tadi yang seperti yang kita sampaikan, yuk kalau misalnya belum bisa ke Vaskes, kita memberikan kontrasepsi dengan diantara langsung. Tetapi yang kampanye yang kami lakukan, Kang, kami meminta ya, berharap kalau bisa dalam masa pandemi jangan hamil dulu deh. Kenapa? Karena memang ketika terjadi kehamilan itu risikonya banyak. Belum lagi misalnya nanti tiba-tiba ke Vaskes, Vaskesnya penuh, atau kemudian tiba-tiba dia butuh oksigen, tabungnya berebutan, atau butuh dokternya sedang menangani menangani COVID itu. Jadi saya kira kampanye yang kami lakukan kalau bisa, kalau nggak sangat terpaksa, kalau bisa jangan hamil dulu deh. Karena resikonya kan banyak begitu. Ikutan-ikutannya kan banyak kan. Oke. Ini kampanye jangan hamil dulu. Nah, sukses nggak nih Pak kampanye jangan hamil dulunya? Menurut catatan data yang ada di BKKBN? Kalau dari data yang kita punya, saya belum punya data secara mikro ya. Tapi kalau dari data secara umum sih tingkat kelahiran itu relatif stabil. Artinya memang kalau stabil itu berarti artinya memang bahwa yang punya anak itu memang umumnya karena tadi anak pertama atau anak kedua yang memang sebenarnya sudah di planning. Udah di planning. Seperti itu Kang. Jadi tidak ada yang menurut saya yang luar biasa. Kan kalau untuk yang baru pernikahan pertama itu kan agak sulit kadang-kadang kalau kita minta untuk menunda kehamilan pertama. Ini Pak, saya sering lihat ada di setiap daerah kampung KB. Itu kampung KB itu apa nih? Hanya untuk
penyuluhan atau misalkan yang mau eh, dipasang KB atau apa nih Pak, biar lebih jelasnya teman-teman dari Bobotoh biar tahu nih Pak. Ya, kalau kampung KB sendiri itu, kalau KB itu sebenarnya bukan kampung KB itu bukan kampung keluarga bencana, tapi kampung keluarga berkualitas. Oh, kampung keluarga berkualitas. Ah, Oke. ah. Nah, sebenarnya syarat awal memilih kampung itu, Kang, jadi Ya, justru adalah sebuah kampung yang capaian KB-nya itu rendah. Jadi indikatornya adalah bahwa di kampung itu yang KB sedikit, bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat rendah, dan infrastrukturnya terbatas. Jadi ini yang sering salah kaprah di masyarakat. Kalau disebut kampung KB, justru yang peserta KB-nya banyak. Oh enggak, kita memilih itu adalah justru yang ya sederhananya adalah justru kampung yang capaiannya ketinggalan lah gitu. Karena nanti programnya justru ingin mensejajarkan dengan kampung-kampung lainnya. Intinya sih gitu kan. Oke, berarti kampung mengejar ketertinggalannya pada intinya seperti itu ya Pak? Intinya sih seperti itu intinya. Oke, nih Pak, kan Bobotoh tuh banyak nih Pak, Bobotoh tuh banyak dari generasi SMA sampai tua juga istilahnya bercampur lah. Nah mungkin saya rasa seperti edukasi tentang kebersihan alat reproduksi yang terus KB pernikahan dini itu mungkin perlu juga sih Pak masuk ke Bobotoh, karena mungkin di Bobotoh juga banyak yang usia dini pengen nikah nih, terus mereka juga belum tahu kebersihan alat reproduksi itu harus bagaimana, karena mungkin di kita itu ketika kita ngobrol itu kita sama orang tua seperti ngobrolin seks itu sesuatu yang tabu gitu, jarang dibicarakan nih Pak. Gimana untuk masuk ke kalangan Bobotoh nih Pak? Ya Kang, jadi sebenarnya kalau secara umum BKKBN itu programnya adalah siklus hidup manusia Kang. Jadi yang namanya siklus hidup manusia maksudnya mulai dari bayi sampai dengan lansia, itu kita punya program. Nah kalau konteksnya yang tadi Kang Usul tanyakan terkait dengan remaja, kita sebenarnya kalau untuk segmen remaja atau milenial ya dan silenial, kita punya program yang namanya genre ya, generasi berencana. Nah, program ini adalah memang segmennya adalah remaja. Nah, untuk segmen remaja itu kita melakukan dengan dua cara ya, melalui keluarganya dan sasaran langsung kepada remajanya. Kalau kepada orang tuanya, sasarannya kita sebut dengan program Bina Keluarga Remaja. Nah, kalau dengan remaja langsungnya, kita sebut dengan Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, ada tiga substansi di genre itu. Kita punya salam, mungkin kalau Kang Gusul pernah lihat nih, seperti ini. Ya, salam genre. Salam genre ini. Ya. Ini adalah salam khasnya untuk para remaja. Yang pertama, jangan melakukan seks pranikah. Ini kan zero nih kan, jangan melakukan seks pranikah, jangan melakukan nikah dini, dan tentu jangan menggunakan nafsa. Nah, yang nikah dini khusus di Jawa Barat kita punya program 2125 keren. Nah, Oke, 2125 keren. Nah, artinya 2125 keren itu maksudnya perempuan itu menikah ya setidak-tidaknya umur 21. Kalau laki-lakinya 25. Oke, Pak, ini pusat informasi ini untuk remaja bisa didapat di mana? Apakah di setiap kelurahan ada, kecamatan, atau gimana nih, Pak? Ya, idealnya memang harusnya setiap desa punya. Tapi sejauh ini memang kita belum semua desa memiliki. Ini menjadi bagian ya kinerja kita. Tetapi kita punya sekarang nih punya forum ya khusus para remaja yang kita sebut forum genre. Ini ada forumnya yang dimulai dari provinsi, kabupaten, dan bahkan di kecamatan sudah ada. Mereka ini adalah mantan-mantan pengurus genre juga yang sudah mulai menjelang dewasa ya, tapi masih punya komitmen ini yang juga ikut sama-sama membina. Di luar itu secara struktur Kang, kita punya kalau di provinsi ada Ibu Gubernur, kalau di kabupaten kota ada istri Pak Wali atau istri Pak Bupati menjadi Bunda Genre. Jadi mereka secara struktur membina para remaja di wilayahnya.
Jadi ada forumnya sampai ke level kabupaten. Dan, kabupaten. Berarti misalkan Bobotoh yang mau informasi itu di tingkat kabupaten ada gitu. Ada pengurusnya lengkap, forum genre ya. Oh, forum genre. Itu sasarannya remaja. Ini Pak, tadi Bapak mengatakan di desa. Emang di kota juga ada kan? Ada. Di desa dan di kota. Nah, ini kan kalau di PIK-nya sendiri itu kan di dalamnya ada yang namanya kelompok sebaya, dan kelompok sebaya ini adalah yang sudah dididik ya oleh BKKBN dengan substansi materi. Ini yang tadi Kang Gusul sampaikan, bahwa ketika remaja itu kan kalau nanya sama orang tua kan sungkan ya. Betul Pak, betul itu. Makanya kita melalui PIK ini, mereka adalah kelompok sebayanya. Jadi kalau sebayanya itu kan ceritanya lebih nyambung ya kalau seusianya. Dan mereka ini adalah kader-kader yang sudah dilatih dan tugasnya adalah memberikan edukasi kepada teman sebayanya. Jadi ada pendidik sebaya dan konselor sebaya dalam PIK itu kan. Nah, mereka dua-duanya sudah dilatih ya dengan kurikulum tertentu oleh BKKBN, dan mereka sebagai volunteer tapi berkewajiban mengedukasi di lingkungannya. Begitu kira-kira Kang. Siap Pak. Informasinya Bobotoh. Jadi ada informasi-informasi buat Bobotoh sealam dunia nih mengenai kebersihan reproduksi, pernikahan, jangan nikah di usia dini. Nah, ada rahasia yang penting juga nih. Oke, ini rahasia. Main rahasia-rahasiaan Bapak rupanya. Jadi karena kenapa saya sebut rahasia? Karena saya dulu waktu masih muda nggak tahu ilmunya. Nah, ternyata ini baik follower Bobotoh, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, kalau perempuan itu kalau mau nikah, kalau ternyata perempuannya itu anemi, itu nanti akan bisa menghasilkan stunting, anaknya stunting. Oke. Nah, oleh karena itu, bagi perempuan yang mau menikah, harusnya dilakukan screening dulu, cek apakah saya anemi atau tidak. Nah, kalau anemi, segera disehatkan dulu aneminya, minum vitamin B kompleks, vitamin C, kemudian zat besi, untuk kemudian waktu terjadinya pembuahan ya, terjadinya kehamilan tuh tidak anemi. Dan ini sering tidak kita tahu remaja putri, karena remaja putri di Indonesia pada umumnya, apalagi di Jawa Barat ya, kalau mau nikah sukanya pada diet gitu, biar kelihatan langsing di pelaminan, padahal diet ketat itu biasanya akhirnya malnutrisi, asupan gizinya kurang. Nah, ketika malam pertama terjadi pembuahan, itu kondisi sedang anemi. Itu untuk perempuannya. Nah, untuk laki-lakinya, ternyata hasil risetnya dibutuhkan 75 hari sebelumnya untuk bisa menghasilkan sperma yang prima, Kang. 75 hari sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita nggak mempersiapkan, ya kita tidak memperoleh bibit yang optimal. Bagaimana cara menyiapkan? Ya 75 hari sebelumnya harus dikondisikan. Bagaimana cara mengkondisikan? Cukup sederhana, banyak vitamin C, minum vitamin C seperti zinc, dan hindari merokok. Kalau itu dilakukan dengan baik, insya Allah pembuahan di malam pertamanya itu akan bisa menghasilkan generasi yang kita sebut generasi emas. Generasi emas. Nah ini sering kita tidak sadari. Kadang-kadang justru kalau seminggu menjelang nikah sibuk prewedding ya, capek. Baik istri, calon perempuan, calon ibunya maupun calon bapaknya dalam kondisi capek dan terjadi pembuahan. Artinya pembuahan itu bukan pembuahan yang maksimal. Kita tidak mengkondisikan sebelumnya. Padahal kalau bisa kita kondisikan sebelumnya, 75 hari sebelumnya kita dalam kondisi baik, ya insya Allah anak-anak yang kita lahirkan, ya kalau bisa, karena Bandung ini sukanya Bobotoh nih main bola, ya mudah-mudahan lah jadi pemain bola yang hebat nanti itu mah. Mantap Pak. Oke Pak, nih kalau bicara stunting ini, Bapak punya data nggak Pak, nih, berapa banyak bayi yang lahir dalam keadaan stunting?
Nah, kalau data yang saya punya, di data itu datanya 2019 ya, karena itu data survei. Kalau secara nasional itu angkanya 27,67, Kang. Persen Dua- 27,67 secara nasional. Artinya mendekati sepertiga ya. Nah, kalau di Jawa Barat datanya itu yang terakhir 26,2, ya lebih rendah sedikit daripada angka stunting nasional. Tapi itu adalah angka 2019. Nah, ketika tahun 2020 mulai COVID, kan datanya, faktanya itu kan banyak juga korban pemutusan hubungan kerja, dan ini kita patut menduga ya, bahkan para ahli memprediksi angka stunting di tahun 2020 naik, karena memang itu ada kaitan, ada relevansinya antara pendapatan keluarga dengan pola konsumsi yang kadang-kadang memang bisa berakibat kepada pemenuhan gizi yang akhirnya bisa stunting. Jadi memang data 2020 belum dirilis, tapi ada dugaan angkanya baik nasional maupun daerah ada kenaikan, kurang lebih seperti itu, Kang. Oke, ini kan Bapak udah memprediksi bakal naik nih angka stunting karena pandemi. Dari BKKBN sendiri melalui penyuluhannya sudah bergerak seperti apa nih kepada masyarakat, Pak, biar bisa menekan angka stunting itu? Ya, sejauh ini kan kita menggunakan 3 pilar kalau di level desa, Kang ya. Jadi antara penyuluh KB, kemudian PKK, dan bidan. Ini 3 pilar yang coba kita optimalkan di level desa. Ya artinya ketika kondisi, sederhananya adalah ketika kondisinya kita dalam kondisi keprihatinan, maka ketika ada bumil di rumah ibu hamil, itu adalah menjadi prioritas untuk pemberian asupan gizi yang cukup. Kemudian juga kepada baduta di bawah 2 tahun. Jadi yang di bawah 2 tahun itu yang penting, karena dalam masa pertumbuhan otak itu sampai dengan mulai dari kandungan sampai dengan umur 2 tahun, Kang. Jadi kalau sudah 2 tahun itu sulit lagi bisa dioptimalkan. Paling hanya bisa dimodifikasi, tapi sudah ibarat perkembangan otak sudah masanya sudah lewat. Kalau udah lewat 2 tahun, maka ketika itu jadi, ya itu menjadi prioritas. Nah, apa yang kita lakukan sebenarnya kalau di Jawa Barat itu kan lingkungan sekitar kita ini sebenarnya cukup. Kenapa cukup? Nah, ini kemarin saya melihat dari presentasi yang disampaikan salah satu guru besar IPB yang menyampaikan bahwa misalnya buah pepaya itu kandungan gizinya hampir sama dengan apel. Maka yang kita kampanyekan di masyarakat kita, ayo konsumsi buah pepaya karena lebih murah. Begitu juga misalnya kandungan telur itu unsur proteinnya itu tinggi, dan itu di Jawa Barat relatif cukup stoknya, karena justru Jawa Barat itu sebenarnya surplus telur ya, hanya memang kadang-kadang suka kita jual tapi kita sendiri nggak mengkonsumsi ya, kan. Yeah. Itu. Nah, kemudian untuk sayuran saya kira di Jawa Barat kan sangat cukup ya, mulai dari Cianjur, kemudian Pengalengan, sebenarnya bahkan di Jakarta itu kan semua dari sayuran Jawa Barat. Jadi pola-pola konsumsi yang seperti ini yang memang kita tekankan, termasuk kebiasaan di Jawa Barat ini kan umumnya punya empang ya, Kang ya. Iya, betul. Punya, dan itu ternyata yang namanya ikan lele itu kandungannya sangat bagus. Walaupun ya kadang-kadang kan kita khawatir ya, ini yang rawatnya seperti apa. Tapi faktanya bahwa kandungannya itu sangat bagus, dan itu tidak terlalu mahal. Termasuk kalau ikan laut nih yang murah tapi kandungan gizinya bagus, yang namanya ikan gembung, Kang. Ikan gembung ya. Untuk jenis ikan laut itu termasuk yang murah. Dan tetapi kandungan gizinya bagus. Maka kalau kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat, yuk, kalau beli daging mahal, cukuplah beli lele, cukuplah beli telur, cukuplah beli ikan gembung yang secara kandungan gizinya juga cukup bagus, tapi harganya tidak terlalu mahal. Nah, ini saya kira kampanye yang dilakukan Jawa Barat harus nyebut itu. Nggak usah beli apel itu impor. Beli pepaya saja. Gitu-gitulah intinya, kan. Ya, betul. Nah, tapi terkadang di masyarakat itu, Pak, biasanya ya,
emang kalau kita kampanye jangan beli apel, pepaya, tapi kalau di masyarakat terkadang makan buah-buahan, makan sayuran juga, sayur-sayuran mereka tuh seolah-olah nggak ribet kayaknya gitu. Lebih baik makan seblak, makan cilok kan yang gitu. Itu yang bahaya ya Pak ya. Iya, itu mah generasi micin. Generasi micin. Jangan Pak, jangan ada generasi micin Pak, bahaya Pak. Seperti itu. Ya, ini memang apa ya, harus sabar, memberikan edukasi memang tidak mudah, dan saya kira kalau kita semua semakin banyak yang paham bahwa ternyata makanan-makanan yang kita sebut sangat bergizi itu sebenarnya lebih banyak di sekitar kita. Karena Betul. Jawa Barat kan kalau dari sisi konsumsi sayuran kan sebenarnya kalau suku di Indonesia, orang Sunda mah sudah cukup terkenal suka daun-daun, kecuali daun Ya, telinga gitu ya. betul. Nah itu sebenarnya menurut saya itu budaya yang positif, karena dia hobi daun-daun artinya dia suka sayuran. Tinggal kita mengedukasi bahwa sayuran itu dan kan tidak ada yang mahal, yang namanya kangkung, bayam, murah itu mah, dan di Jawa Barat cukup banyak. Iya betul Pak. Nah, berarti Pak yang tadi Bapak di awal mengatakan rahasia itu jangan dirahasiakan lagi Pak. Harusnya udah aja dibuka rahasianya. Jadi biar teman-teman dari Bobotoh, generasi-generasi Bobotoh yang remaja juga jadi tahu nih Pak. Wah, ya. Jadi kalau di PIK itu udah mulai diajarkan itu, Kang. Jadi yang tadi saya sebut rahasia karena waktu zaman saya remaja saya mah nggak tahu, kalau saya tahu Oh mah Bapak ya. nyesel gitu, Kang. Nyesel. Oke. Ilmu itu dulu belum dapat ketika kita remaja, belum dapat. Jadi kalau untuk remaja sekarang nih yang siap-siap mau nikah, yuk hilangkan rokok 75 sehari sebelumnya, konsumsi zinc, vitamin C. Kemudian untuk istrinya nggak perlu diet, kalau perlu memang harus dilakukan screening, pastikan bahwa istrinya itu tidak anemi, tidak kekurangan gizi. Jadi ketika terjadi pembuahan, ketemunya sel itu adalah bahwa laki-laki maupun perempuannya dalam kondisi yang sangat prima, sangat sehat, maka insya Allah janin yang dikandungnya adalah janin yang sehat. Ketika terjadi pembuahan sama-sama sehat, dipelihara ketika dalam kehamilannya dengan gizi yang cukup, maka insya Allah lahirnya nggak stunting. Jadi yang kita lakukan itu bukan menyehatkan yang stunting lahir, kan, tapi kita lebih ke hulunya, kan. Iya. Kalau bisa jangan sampai lahir stunting. Kita lebih ribet kalau udah terlanjur lahir stunting, kan kita memperbaikinya kan susah. Mendingan sebelum terjadi stunting ya kita cegah. Nah tadi melalui PIK tadi, Kang. Ya. Nah, Pak, yang lahir stunting emang nggak bisa diperbaiki ya? Kalau sebelum 2 tahun bisa, Kang. Jadi Sebelum 2 tahun bisa. 2 tahun bisa, tapi ini kan secara kos mahal, kemudian ya repot, karena kan harus dikontrol terus pola konsumsinya sampai dengan umur 2 tahun. Dan kalau ini terjadi pada keluarga yang mohon maaf misalnya keluarga menengah ke bawah, pasti akan sulit bisa memantaunya. Belum lagi kalau misalnya ya bapak ibunya kebetulan kerja, titip sama dengan neneknya. Ya kalau nenek ini kan, ini mohon maaf nih, nggak tahu di Jawa Barat kalau nenek pada umumnya kan kalau ngasuh susu ini yang penting dia diem gitu ya. Iya betul. Kalau misalnya dia senangnya dikasih ciki supaya diem, belikan ciki. Kalau senangnya kerupuk supaya diem, belikan kerupuk. Ini umumnya sih seperti itu. Jadi akhirnya ya tidak terpantau, dan ini yang kita khawatirkan, kan. Nah, ini Pak, satu lagi Pak. Nih, itu kan seperti itu. Dan yang saya lihat sekarang nih Pak ya, ketika anak balita itu biar diem, biar nggak nakal, sekarang itu dikasih handphone, disuruh nonton Pak. Banyak itu yang saya lihat. Nah, ini berbahayanya, selain berbahaya yang menurut saya matanya juga bisa kena, kira-kira apa lagi nih Pak? Ya sebenarnya kan kalau dalam kita punya, kalau tadi segmennya remaja, kita di balita kita punya sebenarnya namanya kelompok bina keluarga balita. Oh, ada lagi. Nah, dalam kelompok bina keluarga balita itu juga ada 2 sasaran. Satu sasaran ke balitanya, satu pada sasaran ke keluarganya. Untuk keluarganya sebenarnya kita ajari yang namanya pola asuh balita. Jadi bagaimana memberikan asuhan balita itu diajari.
maka kalau kita punya balita, yuk bergabung di sana. Nah, kepada balitanya ini biasanya diberikan rangsangan dengan pola permainan, alat permainan edukatif itu kan, Ya, untuk ya. bisa memantau itu. Nah, kalau kita masuk di Bina Keluarga Balita pasti akan diajarkan bahwa pemberian gadget itu kan memang harus ada umur-umur tertentu yang boleh diberikan. Saya bukan ahlinya spesifik di bidang itu, tapi saya kira memang ini harus menjadi perhatian kita karena memang gadget ini juga ternyata bisa menimbulkan efek kecanduan ya, Iya, seperti betul. dengan apa kecanduan-kecanduan yang lain, dan saya kira ini menjadi tidak pas. Hmm. Saya kira ini menjadi catatan bagi kita itu kan. Ya, betul. Terima kasih, Pak. Nah, karena kan yang seperti tadi Bapak bilang, biar anaknya diam, biar anaknya nggak nakal, seenaknya aja. Suka permen, kasih permen. Suka ciki, kasih ciki. Nah, yang sekarang kan suka lebih gampang dikasih handphone, udah diam anaknya. Nah, untuk bergabungnya ini di mana nih, Pak? Yang punya balita, biar bisa bergabung, apakah di tiap RW kota ada? Ada Kang. Jadi kalau Bina Keluarga Balita biasanya terintegrasi dengan Posyandu. Posyandu, oke. Ya kalau desanya atau kelurahannya gede biasanya ada di RW. Tapi kalau desanya kemudian kecil biasanya ada di desa. Jadi ya tergantung prinsipnya. Kalau balitanya sedikit biasanya itu hanya ada di desa. Tapi kalau untuk ukuran Jawa Barat kan nggak ada desa yang kecil ya. Iya. Rata-rata yang gede itu bisa ada di tingkat RW. Bahkan ada kalau di sektor perkotaan itu adanya di RT karena RT-nya gede. Jadi prinsipnya bahwa satu kelompok itu udah cukup menjadi membuat satu kelompok, maka adanya di RT. Tapi yang banyak di level RW yang banyak. Berarti udah ada di Posyandu ya, Pak ya? Ya, ada terintegrasi dengan Tuh, Posyandu. buat teman-teman CS Mangahi, Bobotoh Salam Dunia yang punya balita, ayo bergabung ke Posyandu. Karena penyuluhan-penyuluhan itu sangat penting buat balitanya dan buat yang ngasuhnya juga. Jangan bapaknya nonton bola, ibunya main game, anaknya dibiarin kemana, cemplung aja ke kolam. Kan itu bahaya ya, Pak. Oke, Pak. Pak Widin, terima kasih atas waktunya. Sudah Zoom bergabung di Buricak Burinong, di channel YouTube-nya Bobotoh TV. Terima kasih banyak, Pak. Ya, atur nuhun Ya, pisan Kang. Mudah-mudahan atur. untuk pemirsa Bobotoh ini mudah-mudahan ilmunya bisa didapat, dan yang penting kalau udah dapat Kang ditularkan dengan temennya. Nah, Itu aja, Pak. Closing statement-nya itu aja. itu aja closingnya. Kalau kita punya ilmu jangan buat kita sendiri, tapi tularkan ya dengan temennya. Kalau bisa dengan teman satu desa, kalau bisa teman satu kecamatan. Nah, kan banyak kerjanya tuh.